Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pendidikan, selamat datang di segmen Warga Semata Bersuara. Jadi di segmen kali ini kita akan ngobrolin tentang topik nih Lab. Topik yang belakangan ini lagi banyak diperbincangkan. Benar sekali. Kita akan mengulas atau mengupas topik-topik yang lagi panas-panasnya atau lagi booming-boomingnya. Lagi booming-boomingnya, terutama di kalangan para pelajar. Oke, sebelum itu Lab, sobat-sobat pendidikan di rumah kan belum kenal siapa kita dan belum tahu siapa kita. Ya, karena tak kenal maka tak sayang. Maka gimana kalau kenalan dulu aja? Boleh, dari Kak Bulan dulu deh. Oke. Halo Sobat Pendidikan, aku Bulan Novenia Almastiarti, bisa dipanggil Bulan. Dan aku masih duduk di bangku kelas 11 MIPA, ditemani oleh... Dan aku Fidani Nur Yusuf Levi, biasa dipanggil Fidani atau Levi. Aku duduk di bangku kelas 10-8 dan berasal dari SMA Negeri 1 Tempeh Lumajang. Oke, Leb, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Kalau Kak Bulan sendiri gimana? Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah SWT. Ngomong-ngomong masalah kata pelajar sih. Kata pelajar. Oh iya, aku tadi nyebut kata pelajar ya? Iya, berarti topik yang kita bahas ke depan nanti tidak jauh dari kata pelajar itu tadi. Apalagi kalau bukan sekolah. Oh iya, Leb. Sekolah. Levi pernah ngerasain perubahan dan perkembangannya nggak selama bersekolah itu dari SD sampai SMA saat ini? Sangat besar perubahannya. Gimana tuh? Contoh. Di waktu SD, waktu presentasi kita kan cukup maju, terus bawa buku, kita bacakan rangkuman kita. Iya, betul. Tapi sekarang di era milenial sekarang, kita cukup simple, cukup membuat seperti PowerPoint, ngetik dan langsung dipresentasikan, langsung muncul di layar. Itu pun membuat siswa-siswi itu lebih mudah untuk paham. Ya, paham dalam proses belajar mengajar. Lebih efisien ya. Jadi siswa-siswi itu lebih nangkap apa sih yang kita pelajari hari ini gitu. Karena saya lihat siswa-siswi Indonesia ini lebih giat ketika pelajaran itu menarik. Benar apa tidak? Iya, aku juga ngerasain itu sih. Aku merasa lebih tertarik untuk belajar ketika kegiatan itu dibawakan dengan enjoy, menarik. Dan kegiatannya itu unik gitu. Benar sekali. Kalau tadi kan pendapat saya. Kalau Kak Bulan sendiri gimana sih? Aku juga merasakan perbedaannya sih. Ya, besar atau kecil? Cukup besar sih. Sangat besar ya. Apalagi itu dari sekolah dasar. Jadi dulu aku dituntut untuk membeli buku penunjang seperti LKS ataupun pinjam buku paket di perpustakaan. Benar sekali. Ya, nah dan sekarang aku dibebaskan untuk mencari berbagai informasi dari berbagai sumber dan media. Itu cukup besar banget. Jadi dari yang awalnya kita hanya dalam ruang lingkup buku saja, kita bisa mengakses lewat apa saja. Benar sekali. Karena di era sekarang itu informasi atau teknologi itu sangat cepat dan lebih efisien, lebih mudah. Sangat cepat, iya. Benar sekali. Tadi kan pengertian sudah. Iya, pengertian sudah. Pendapat kita sudah. Kalau tidak mungkin kan kita tanya kepada sobat pendidikan. Aduh, nggak mungkin banget. Iya. Sekarang kita menuju ke dampak positif dan negatifnya. Dampak positif. Gimana, Leb? Kalau dampak positifnya itu, ya itu tadi, belajar itu lebih menarik, lebih bersemangat, lebih mudah nangkap apa yang kita sampaikan, dan juga pelajaran itu lebih menyenangkan, terutama. Itu kan dampak umumnya ya, sobat, dampak umumnya. Kalau dampak yang Levi rasakan, dampak positifnya yang ada di Levi sekarang ini tuh apa sih? Yang saya sekarang? Sangat besar ketika saya belajar bahasa Inggris. Itu kan kalau di buku saya merasa bosan. Iya, betul. Apalagi kita sebagai orang Indonesia, belajar bahasa Inggris itu kayak bahasa asing untuk. Nah, ini contoh ya, contoh. Contoh yang saya alami atau rasakan. Saya belajar bahasa Inggris itu lebih mudah ketika di handphone ketimbang di buku tulis. Karena apa?
Karena bukan translate ya, Iya, bukan. iya. Karena artikelnya ada, Iya. ada animasinya. Iya, Itu iya, pun iya. membuat saya menarik dan lebih mudah dalam pembelajaran tersebut. Juga kalau bahasa Inggris itu kita bisa belajar lewat lagu, Ya, itu lewat lagu. film juga. Itu termasuk teknologi. Teknologi ya, Iya. termasuk digitalisasi yang ternyata sekarang ini sudah diterapkan di sekolah Benar kita sekali. gitu. Oh iya, sekolah kita kan sudah menerapkan digitalisasi ya. Iya, betul, betul. Gimana pendapatnya Kak Bulan ini gimana? Oke, digitalisasi yang ada di sekolah kita, aku cukup suka dan cukup pro ya kalau Suka dibilang. apa suka banget? Gimana ya? Ya. Gimana menurut sobat pendidikan di rumah? Nah kan bukan mata semata. Oke, kalau menurut aku nggak suka banget sih, cuma suka aja karena pasti ada nggak sukanya. Iya. Ya, sukanya itu karena ya itu kita lebih mudah untuk mengakses segala informasi. Kita dibebaskan untuk mencari informasi lewat manapun. Ya, berarti- Di sekolah juga kita sudah difasilitasi laboratorium komputer. Dan lab bahasa kalau nggak Iya, salah. lab bahasa juga. Dan itu ruangan itu mempunyai banyak komputer. Iya. Jadi kita setiap siswa-siswi itu kebagian untuk merasakan ngetik, iya. mencari Oh, informasi. gini, Oh, belajar lewat teknologi Benar gitu. sekali. Iya. Apalagi di sekolah kita SMA Negeri 1 Tempe itu memfasilitasi siswa, guru dan seluruh lah warga sekolah kita. Iya, sekolah. Sudah mendapat informasi, teknologi dan handphone. Intinya fasilitas yang mendukung terutama di era milenial Era seperti sekarang, ini. era-era TikToker kalau nggak salah. Era TikToker Kalau ya. dulu kan kita era-era pandemi kan kayak lagunya 4020. Apa tuh? Pagi ke pagi ku Terjebak terjebak di di dalam dalam. absensi. Oke. Tapi sekarang tidak. Tidak. Saya bersyukur karena apa? Kalau dulu kan kita bangun pagi-pagi Iya, absensi. betul. Ternyata tidur lagi. Oke. Ternyata kita nggak melaksanakan tugas yang diberikan guru. Iya, Sungguh iya. justru diulur-ulur waktunya Iya, gitu. tapi sekarang alhamdulillah sekolah digital di sekolah kita maupun di sekolah sobat pendidikan ini bukan cukup sangat besar manfaatnya, apalagi siswa-siswa yang baru masuk. Iya, betul. Baru merasakannya. Jadi maksud dari sekolah digital itu bukan sepenuhnya kita digital, sepenuhnya kita internet dalam jaringan gitu, bukan. Jadi kita tetap bertemu secara tatap muka karena memang pandemi kan sudah berakhir. Iya. Tapi fasilitas yang mendukung kita lah itu Iya, membantu kita. yang membantu kita itu yang dimaksud digitalisasi di sekolah. Benar sekali. Mulai dari ujian juga ya Kak Lev. Ujian itu kita secara online. Proses belajar mengajarnya pun menggunakan digital loh. Iya. Pakai proyektor itu Iya, tadi. iya, betul. Iya. Kalau tadi sudah dampak positif ya, dan sekarang kita pindah ke dampak negatif. Menurut Kak Levi, apa dampak negatif yang ada di diri Kak Levi yang pernah dirasakan? Saya merasakannya sangat besar, terutama kecanduan. Oke. Dan itu pun bisa merusak otak kalau nggak salah. Iya. Kecanduan itu pun membuat saya sehari atau 1 jam tidak memegang HP itu rasanya bingung rasanya. Mungkin Kak Bulan sendiri merasakan. Ya, kalau Kak Levi kan kecanduan. Iya. Kalau saya Mungkin kesehatan ya. Iya, betul. Sobat pendidikan itu sudah sadar apa yang sudah nampak dampak negatif yang saya rasakan itu apa. Jadi saya terbiasa dengan teknologi sehingga saya lupa akan kesehatan saya sendiri. Benar sekali. Pada dasarnya ya, sobat pendidikan, sekolah digital itu merupakan migrasi data diri kita dari yang manual ke digital. Jadi kita harus mampu itu tadi, mampu beradaptasi dan mampu memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Benar sekali sobat pendidikan. Pesan saya, semoga sobat pendidikan lebih pintar memilih dan memilah antara teknologi yang jelek dan teknologi yang bagus. Dan juga bisa memanfaatkan, betul ya. Benar sekali. Oke. Mungkin sampai di sini dulu bisa kita akhiri. Iya. Saya Fidani Nur Yusuf Alevi. Dan saya Bulan Novenia Lamasniardi. Terima kasih untuk sobat pendidikan di rumah yang telah menemani obrolan kita tentang sekolah digital saat ini. Ada jargonnya? Oh, ada. Ada. Kalau gini ya, sobat pendidikan. Langsung Kalau kita bilang sobat pendidikan jaya berkarya. Oke? Langsung. Sobat pendidikan jaya berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.